Apa kabar? Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang fundamental banget dalam ibadah kita sehari-hari, yaitu soal bersuci. Kita akan coba bedah pemikiran salah satu ulama besar dari Nusantara kita, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tentang tata cara mandi wajib. Kelihatannya sih cuma soal bersih-bersih ya, tapi ternyata di baliknya ada rahasia kesederhanaan dan kedalaman spiritual yang luar biasa. Jadi, yuk kita mulai dari pertanyaan ini deh. Apa sih sebetulnya makna bersuci dalam Islam? Apakah cuma sekedar mengguyur badan dengan air, atau ada dimensi lain yang justru jadi intinya? Mari kita cari tahu sama-sama. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita kali ini. Kita mulai dari konsep penyucian itu sendiri, terus kita masuk ke inti mandi wajib versi Syekh Arsyad Al-Banjari, kita bandingin juga sedikit dengan 4 mazhab utama, terus kita cari tahu kapan sih mandi ini jadi wajib, dan terakhir kita lihat kenapa pendekatan beliau ini ngena banget di Nusantara. Oke, kita bedah dari akarnya dulu ya. Karena kan sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita mesti paham dulu kenapanya. Dan konsep besarnya itu adalah toharoh. Jadi, tohara itu simpelnya adalah proses buat menyucikan diri dari yang namanya hadas, atau sebuah kondisi yang halangin kita buat ibadah. Tanpa toharoh, sholat kita ya nggak sah. Jadi ini bukan cuma soal badan bersih, tapi soal siap nggaknya jiwa kita buat menghadap Sang Pencipta. Nah, dari konsep umum tadi, sekarang kita kerucutkan ke topik utama kita, mandi wajib, atau dalam istilah fikihnya itu, ghusl. Dan kita akan lihat ini langsung dari kacamata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ghusl ini adalah ritual mandi yang tujuannya spesifik banget, buat mengangkat hadas besar. Anggap aja ini kayak tombol restart spiritual buat kita. Setelah ngalamin kondisi tertentu, kita wajib lakuin ini biar bisa ibadah lagi, kayak sholat atau pegang mushaf Al-Quran. Coba deh kita lihat langsung definisi dari Syekh Arsyad Al-Banjari di kitabnya yang terkenal Sabilal Muhtadin. Lugas dan jelas banget. Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh untuk mengangkat hadas besar. Udah, gitu aja. Nggak pakai embel-embel, nggak pakai ribet, langsung ke intinya. Nah, ini dia kuncinya teman-teman. Menurut saya Arsyad, yang ngikutin mazhab Syafi'i, pilar utama atau rukun mandi wajib itu cuma ada 2. Pertama, niat di dalam hati. Ini fondasi spiritualnya. Kedua, ya udah, tinggal ratain air ke seluruh bagian luar tubuh, semuanya tanpa terkecuali. Beneran, sesimpel itu. Nah, biar lebih kebayang kenapa pendekatan ini dibilang simple, seru juga nih kalau kita bandingin sama pandangan mazhab-mazhab besar lainnya dalam Islam. Yuk kita lihat bedanya di mana. Di sini nih, perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Mazhab Syafi'i yang diikutin Al-Banjari kan fokusnya cuma niat dan meratakan air. Nah, kalau kita lihat mazhab Hanafi dan Hambali, mereka nambahin kewajiban buat kumur-kumur dan masukin air ke hidung. Beda lagi sama mazhab Maliki yang nambahin dalk atau kewajiban menggosok tubuh. Ini nunjukin betapa kaya dan beragamnya khazanah fikih Islam loh. Pilihan Syekh Arsyad Al-Banjari buat konsisten sama mazhab Syafi'i ini bukan tanpa alasan. Ini pilihan yang sadar banget. Beliau milih jalan yang paling praktis dan to the point. Bukan berarti yang lain salah loh ya, tapi karena pendekatan inilah yang paling gampang dipahami dan dilakuin sama masyarakat Nusantara pada waktu itu. Oke, setelah kita tahu gimana caranya, sekarang pertanyaannya kapan kita harus lakuin ini? Apa aja sih kondisi-kondisi yang bikin seseorang jadi wajib mandi? Nah, di dalam kitabnya, Syekh Arsyad Al-Banjari ngejelasin ada 4 penyebab utama yang ini juga sejalan sama mazhab Syafi'i. Apa aja itu? Pertama, keluarnya air mani. Kedua, hubungan suami istri atau jima. Ketiga, setelah selesai masa haid buat para wanita. Dan keempat, selesainya masa nifas atau pendarahan setelah melahirkan. Dan tentu saja, perintah ini dasarnya kuat banget, langsung dari Al-Quran. Ayat ini secara spesifik menyebut keadaan junub, yaitu tadi kondisi hadas besar karena hubungan suami istri atau keluar mani, dan Allah perintahkan kita untuk bersuci dengan mandi. Jadi ini bukan karangan ulama, tapi langsung perintah dari wahyu. Nah, di bagian terakhir ini, yuk kita coba renungin bareng-bareng kenapa sih pendekatan Syekh Arsyad Al-Banjari ini bisa begitu klik dan ninggalin jejak yang kuat banget di Nusantara. Apa rahasianya? Kunci yang pertama, jelas kepraktisannya. Dengan bikin rukun mandi jadi cuma 2 poin utama, niat sama ratain air, ajarannya jadi gampang banget diakses. Nggak ada lagi tuh bingung-bingung, semua orang bisa ngerti, dan yang paling penting bisa langsung praktek dengan benar. Kunci kedua, beliau itu pinter banget ngurangin potensi perdebatan yang nggak perlu atau yang biasa disebut khilafiyah.
Beliau sengaja nggak ngebuka semua pintu perbedaan pendapat yang rumit ke masyarakat awam. Tujuannya apa? Biar umat itu fokus ke amalan intinya, bukan malah pusing sendiri sama detail-detail perdebatan. Dan yang ketiga, ini yang paling keren, pendekatannya itu kontekstual banget. Beliau tuh paham betul karakter masyarakatnya. Cara ngajarnya yang simple, jelas, to the point, itu pas banget buat budaya lisan di Nusantara waktu itu. Jadi beliau ini bukan cuma ahli fikih, tapi juga seorang pendidik yang jenius. Pada akhirnya, cerita tentang Syekh Arsyad Al-Banjari ini ninggalin kita sebuah pertanyaan penting buat direnungkan. Gimana caranya sebuah ajaran, mau itu agama, ilmu, atau ideologi, bisa menyatu dengan budaya lokalnya, supaya pesannya itu nggak cuma didengerin, tapi benar-benar hidup dan diamalkan turun-temurun. Coba deh kita pikirin sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.